Salam kampus berdampak. Perkenalkan, nama saya Michael Sping Rumondor, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Saya adalah dosen tetap di Universitas Prisma Manado, program studi manajemen. Sebagai seorang dosen, merupakan kewajiban dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di mana terdapat bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Perilaku Organisasi. Perilaku Organisasi merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS yang berada pada semester 4 dan semester 6 pada program studi manajemen. Dengan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu menguasai perilaku dalam organisasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan di program studi manajemen. Untuk buku referensi yang saya pakai, salah satunya dari Stephen P. Robbins, selanjutnya Timothy Judge, Fred Lutens, dan buku Ajar Perilaku Organisasi yang saya susun sendiri untuk Universitas Prisma di program studi manajemen. Metode dalam melaksanakan pengajaran mata kuliah Perilaku Organisasi saya menggunakan metode DAI, di mana D adalah delivery, I adalah interaction, dan A adalah assessment. Pembelajaran yang harus saya penuhi dalam komponen DIA, yaitu delivery dalam hal penyampaian materi pembelajaran, interaktif dalam hal forum diskusi, tanya jawab, dan pemaparan presentasi proyek. Lanjut, assessment, tugas, dan kuis yang akan saya berikan secara objektif, sehingga mahasiswa mengetahui apa yang mereka laksanakan pada saat mengisi tugas dan kuis. Untuk aspek delivery, saya lakukan dengan penyampaian bahan tayang berupa PowerPoint, referensi video pembelajaran, modul-modul bahan ajar, dan buku-buku referensi melalui perpustakaan online milik Universitas Prisma di Kota Manado. Dan untuk metode daring atau online lainnya termasuk video conference, dalam hal ini saya gunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Dalam interaction, saya lakukan melalui diskusi berbasis teks pada Google Classroom atau metode daring secara online melalui WhatsApp dan video conference lainnya. Kemudian, dalam assessment, saya lakukan melalui tugas. Dalam hal ini kuis yang saya berikan lewat Google Classroom, di mana penilaian secara adil dan langsung dapat dilihat oleh mahasiswa itu sendiri. Atau metode daring dan Google Form yang bisa menunjukkan bahwa mereka dapat mengisi kuis dan tugas yang saya berikan. Materi yang saya ajarkan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek utama, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 2. Pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan tugas kerja berdasarkan etika dan moral, dan untuk keterampilan umum, mampu menjalankan pekerjaan secara mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus lainnya, menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab dengan ketentuan perundang-undangan, norma, dan etika. Untuk aspek pengetahuan terbagi 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen, leadership, dan perilaku dalam organisasi. Mahasiswa mampu memimpin suatu organisasi dan menerapkan prinsip manajemen dan leadership kepemimpinan. Capaian pembelajaran lulusan di Prodi Manajemen CPL 1, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen dan bisnis secara komprehensif. CPL 2, mahasiswa mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan tim, dan menunjukkan kepemimpinan dalam konteks organisasi dan masyarakat. CPL 3, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi manajerial berbasis data dan analisis perilaku organisasi. CPL 4, mahasiswa mampu membangun jejaring bisnis dan berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui model usaha kecil dan menengah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. CPMK 1, kognitif, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori serta konsep perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. CPMK 2, psikomotorik, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan interpersonal skill dan manajerial dalam tim serta studi kasus yang nyata. CPMK 3, afektif, mahasiswa menunjukkan sikap profesional, etika, dan kepemimpinan dalam membangun relasi dan menyelesaikan konflik di organisasi. Materi pembelajaran per minggu. Minggu pertama, topik pembelajaran, pengantar perilaku organisasi. Subtopik dan aktivitas,
konsep dasar hubungan dengan ilmu manajemen, pendekatan mikro dan makro. Minggu kedua, perilaku individu dalam organisasi. Subtopik, konsep teori faktor pembentuk perilaku individu. Minggu ketiga, interpersonal skill dalam perilaku organisasi. Komunikasi efektif, keterampilan mendengar, empati, teamwork. Minggu keempat, kepribadian dan nilai. Di situ ada subtopik, ada nilai personal, nilai budaya kerja, proses persepsi, bias persepsi, model pengambilan keputusan. Minggu kelima, persepsi dan pengambilan keputusan, di mana mahasiswa diharapkan mampu melihat proses persepsi antara bias persepsi, model pengambilan keputusan. Minggu keenam, emosi dan suasana hati, di mana mahasiswa mampu menciptakan dampak emosi dan emosional intelijensi, pengelolaan suasana hati di dalam organisasi, atau dapat menekan emosi di dalam suatu organisasi. Minggu ketujuh, perubahan dan pengembangan organisasi. Minggu ke-8 merupakan ujian tengah semester, di mana mahasiswa akan diukur evaluasi kemampuan kolektif dan studi kasus. Minggu ke-9, materi dasar perilaku kelompok, di mana mahasiswa akan mempelajari norma, pengambilan keputusan kelompok, dan tim yang efektif, serta dinamika di dalam tim. Minggu ke-10 adalah materi memahami tim kerja, di mana mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana mempercayai tim kerja yang efektif dan bagaimana menciptakan suasana kerja dalam suatu organisasi. Minggu ke-11, materi proses karir dan sosialisasi, di mana mahasiswa akan mempelajari proses adaptasi karyawan, loyalitas, orientasi, dan mentoring. Minggu ke-12, topik pembelajaran terkait pengembangan organisasi, di mana mahasiswa akan intervensi, peran konsultan, asesmen kebutuhan, dan perubahan dalam organisasi. Minggu ke-13, materi konflik, negosiasi, dan stres. Bagaimana mahasiswa akan mempelajari jenis konflik, teknik negosiasi, manajemen stres kerja. Minggu ke-14, budaya organisasi, di mana mahasiswa akan mempelajari elemen budaya, budaya nasional, dan budaya organisasi perubahan budaya. Minggu ke-15 adalah materi manajemen konflik, di mana mahasiswa akan mempelajari resolusi konflik, pendekatan win-win solution, mediasi, dan lain sebagainya. Minggu ke-16 merupakan akhir dari materi atau ujian akhir semester atau final test, di mana mahasiswa akan mengikuti ujian komprehensif dan memberikan laporan project based learning atau off-campus learning. Selanjutnya, metode pembelajaran akan saya berikan berupa interaktif selama 2 SKS teori dan project based learning PJBL atau studi lapangan UMKM 1 SKS, diskusi kelompok dan presentasi, studi kasus perilaku organisasi, observasi dan pengamatan tim kerja off-campus, simulasi konflik dan negosiasi, refleksi learning, dan peer feedback. Strategi penilaian. Komponen penilaian terdiri dari UTS atau teori dan studi kasus dengan bobot 20%, CPMK yang diukur adalah CPMK 1. Komponen penilaian kedua adalah ujian akhir semester, di mana komprehensif dan project based learning report, di mana bobotnya akan diberikan 30%, CPMK yang akan diukur CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Selanjutnya, komponen penilaian tugas dan project based learning terkait dengan UMKM tim kerja, itu bobot penilaiannya ada 30%, yang dinilai adalah CPMK kedua. Serta partisipasi presentasi dan sikap, 20%, CPMK yang akan dinilai adalah CPMK yang ketiga. Rubrik penilaian umum, tugas PJBL, kejelasan analisis 30%, orisinalitas 20%, solusi dan kontribusi sosial 30%, penyampaian dan kolaborasi tim 20%, ujian kesesuaian jawaban dengan teori 50%, logika dan keterkaitan argumen 30%, gaya penyampaian dan struktur jawaban 20%. Selanjutnya, rubrik penilaian umum partisipasi terkait dengan kehadiran aktif, kontribusi diskusi, peer feedback, dan sikap kolaboratif. Teknologi dan media pendukung. Saya gunakan LMS, Google Classroom, dan saya gunakan WhatsApp Group. Tools dan kolaboratif, saya gunakan juga Zoom Meeting dan Google Meet. Untuk off-campus learning dan PJBL, saya menggunakan di akhir pembelajaran setiap minggu. Tujuannya adalah untuk memberi pengalaman nyata melalui proyek kolaboratif mahasiswa bersama pelaku UMKM lokal
untuk membangun pengelolaan SDM dan organisasi usaha mikro, melatih keterampilan interpersonal skill, negosiasi, manajemen konflik, membangun jaringan relasi bisnis dan sosial kapital masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa observasi perilaku tim, struktur organisasi UMKM, interview pemilik usaha, analisis permasalahan organisasi, presentasi solusi manajerial berbasis teori perilaku organisasi, laporan akhir, dan refleksi pembelajaran. Dosen pendamping akan mendampingi setiap off-campus learning, dievaluasi keterlibatan mahasiswa setiap minggu 2 kali perkunjungan. Keterkaitan CPML, CPMK kegiatan penilaian. Selain itu, dalam melaksanakan dan mendukung pengajaran, saya menggunakan referensi buku. Seperti yang saya katakan tadi, ada Stephen Robbins, Fred Slutton, dan buku bahan ajar yang saya buat sendiri. Dan untuk model delivery mata kuliah perilaku organisasi yang saya ajarkan. Selanjutnya kita masuk pada aspek interaction, di mana interaction adalah suatu proses interaksi pembelajaran di dalam kelas antara mahasiswa dan dosen, guna mencapai capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek interaction, di mana interaction adalah suatu proses interaksi pembelajaran di dalam kelas antara mahasiswa dan dosen, guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya gunakan adalah sistem SLC, Student Learning Center, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran hingga peserta didik akan lebih kreatif, aktif, dan mandiri serta inovatif sesuai individu masing-masing yang terbagi 3 dengan pemaparan materi perkuliahan, diskusi yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswa lainnya, belajar menganalisis, mengali topik perkuliahan, dan diskusi materi di WhatsApp saya lakukan juga ketika saya memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Saya juga membuka off-campus learning. Secara gratis di inkubator bisnis prodi manajemen yang berfungsi untuk menambah skill kewirausahaan mahasiswa setelah mereka lulus nanti. Dan di kelas off-class learning tersebut, saya ingin mahasiswa bisa membangun jaringan bisnis serta menambah relasi UMKM di Kota Manado, sehingga mereka ketika lulus nanti, mereka mampu untuk menjalankan skill-skill kewirausahaan manajemen. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam mata kuliah saya, yaitu perilaku organisasi. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment, atau sering disingkat dengan DAA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching class. Selamat menyaksikan, salam merdeka belajar, salam kampus berdampak, salam sukses bagi torang semua. Selamat siang semuanya. Pada hari ini, sebelum kita akan mulaikan kelas kita pada hari ini, dimintakan untuk berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Sebelum kita akan memulaikan perkuliahan kita di siang hari ini, mari kita setelah doa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Advent. Mari kita setelah doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran perkuliahan kami. Kiranya hikmat pintaran dari surga boleh menjadi bagian dari kami semua. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, terpujilah namamu, amin. Ya, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya, di pertemuan minggu kedua minggu lalu, itu kita telah mempelajari terkait definisi atau konsep perilaku organisasi, di mana kita mengetahui bahwa definisi perilaku organisasi itu bisa memampukan kita sebagai mahasiswa untuk berorganisasi secara baik di dunia kerja, maupun bisa mengkontribusi kita di masyarakat ketika kita lulus nanti. Nah, pada sesi pertemuan ketiga pada hari ini, kita akan
men-sharingkan tentang materi interpersonal skill. Ada yang tahu tentang interpersonal skill? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa interpersonal skill adalah sekumpulan kemampuan yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, keterampilan ini mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, komunikasi verbal. Di mana komunikasi verbal ini kita dimampukan untuk memilih intonasi suara, kata per kata, dan pemilihan-pemilihan kalimat yang bisa membuat organisasi kita itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yang kedua, aspek komunikasi nonverbal. Bagaimana kita menampilkan ekspresi dari wajah kita, entah itu senyum atau muka gembira, agar supaya di dalam kita menjelaskan atau menginterpersonal skill kita mampu dibaca oleh rekan atau sesama pekerja atau karyawan yang ada di tempat organisasi kita berada. Selanjutnya, kemampuan mendengarkan secara aktif. Kadang-kadang kita perlu juga mendengarkan keluhan dari beberapa orang terkait dengan kemampuan mendengarkan secara aktif. Kita hanya menjadi pendengar yang baik agar supaya kita mampu memberikan solusi yang terbaik. Selanjutnya, ada empati dan pengelolaan emosi dan penyelesaian konflik. Nah, sebagai contoh, saya sebagai dosen dalam menggunakan interpersonal skill di sini, yang pertama saya tentunya bisa memahami kebutuhan individual para mahasiswa melalui observasi maupun dialog seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan yang kedua, kita mampu menyesuaikan gaya mengajar berdasarkan respon yang ada di kelas seperti ini. Juga saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman, agar supaya kita bisa menjadi mediator saat terjadi konflik antar mahasiswa. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari interpersonal skill tersebut? Ada yang bisa bantu share mengapa? Kenapa kita bisa mempelajari interpersonal skill ini? Mungkin Ketua Tiara, Ketua kelas, bisa membantu? Jadi di sini kita akan mempelajari kenapa kita mempelajari interpersonal skill tersebut. Dampak positifnya apa? Kita mampu meningkatkan produktivitas tim kerja. Kita mampu memperkuat juga ikatan emosional dalam tim. Juga kita mampu meningkatkan kepuasan kerja. Itu DP dampak positif. Dan dampak negatif jika kita tidak memiliki interpersonal skill tersebut adalah kita bisa melihat beberapa perusahaan atau organisasi akan terjadi turnover atau pergantian karyawan. Hari ini ada karyawan A, minggu depan ada karyawan B, dan seterusnya. Ada terganti turnover karyawan. Karena dia tidak mampu menciptakan interpersonal skill di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Atau kita bisa menghadapi situasi tersebut ketika ada 1-2 orang di dalam organisasi bertengkar. Kira-kira seperti apa DP penyelesaian? Nah, contoh praktisnya saja di perusahaan atau di suatu organisasi A. Ada di situ tim dengan interpersonal skill, baik mampu menyelesaikan proyek secara 2 minggu
ada juga tim yang tidak bisa menyampaikan proyek dalam waktu 2 minggu karena ada terjadi miskomunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, lanjut. Siapa saja yang membutuhkan interpersonal skill tersebut? Yang Sir ingin sampaikan, siapa saja yang bisa memperoleh interpersonal skill tersebut? Yang pertama, analisis profesional tentunya, ya kan? Analisis profesional di situ ada apa saja? Pertama ada pemimpin atau tim manajemen di dalamnya. Kalau di dalam ruang kelas ini ada DP nama ketua kelas. Nah, Tiara toh ketua kelas kalau di sini. Kalau di semester 5 ada siapa? Monica Sorongsong. Lanjut, itu juga berguna bagi apa? Tim HRD yang bisa membutuhkan ini interpersonal skill. Yang pertama apa? Analisis profesional, ketua tim manajemen atau ketua cabang. Yang kedua adalah tim HRD, di mana tim HRD ini mampu menegosiasi gaji dan benefit kepada calon karyawan di dalam organisasi tersebut. Dan tim HRD ini juga mampu memberikan penanganan keluhan karyawan, terus dia bisa memberikan rekrutmen dan seleksi terkait dengan interpersonal skill tersebut yang harus dia miliki. Dan selanjutnya adalah apa? Tim penjualan. Di mana-mana di suatu perusahaan itu pasti ada namanya apa kata? Pemasaran. Jadi di suatu organisasi pasti ada namanya pemasaran, tim marketing di dalamnya. Agar apa? Agar supaya ketika dia mampu menguasai interpersonal skill ini, dia mampu membangun hubungan dengan klien. Dia juga mampu mempresentasikan produk yang dia jual. Produk itu bukan bersifat barang, ada juga jasa. Seperti itu DP contoh. Terus dia mampu memberikan solusi penanganan atas barang yang dia jual atau jasa yang dia jual. Bagaimana dia mempresentasikan hasil yang dia jual itu. Nah, selanjutnya di mana kita membutuhkan interpersonal skill tersebut? Yang pertama, di dunia kerja tentunya. Kenapa di dunia kerja? Karena di dunia kerja itu ada namanya rapat. Dalam rapat itu ada tim di dalam organisasi itu yang mampu mempresentasikan ide dengan jelas. Itu bagian dari ciri-ciri interpersonal skill tersebut. Terus ada namanya juga evaluasi kinerja. Bagaimana dalam suatu organisasi memberikan feedback terhadap kinerja yang membangun antara A dan karyawan B. Selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu contoh yang sederhana saja. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh di keluarga. Di keluarga itu antara adik dan kakak kita mampu menyelesaikan konflik yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Terus di dalam komunitas muda-mudi, entah itu di tempat ibadah atau di kampus atau di BEM atau di Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun di Himaju atau Himpunan Mahasiswa jurusan Prodi. Kita mampu membangun dalam hal kita bisa memimpin dan bisa menjelaskan hal-hal terkait interpersonal skill tersebut. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan interpersonal skill tersebut? Kita bisa meningkatkan dari 5 aspek utama. Menurut pakar teori Buchmeister tahun 1988. Di situ dia mengatakan ada 5 aspek utama. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, asertivitas. Selanjutnya, yang keempat ada dukungan. Dan yang terakhir adalah konflik. Di mana inisiatif itu dalam hal kita mengusulkan kalau kita di tempat kerja ada sistem shift baru terkait efisiensi. Kalau dalam satu perusahaan, dia punya contoh.
Terus terkait keterbukaan, kita bisa memberikan contoh terjadinya kesulitan-kesulitan dengan deadline-deadline yang diberikan oleh perusahaan dan kita bisa membantu. Dengan pertanyaan, ada yang bisa kita bantu? Seperti itu. Dilanjutkan asertivasi, asertivitas. Dengan arti kata, kita bisa mampu kerja lembur, dan pekerjaan itu mampu kita selesaikan besok harinya. Seperti itu. Contoh-contohnya. Ada juga dukungan. Bagaimana saya memahami beban kerja dari organisasi tersebut antara rekan A dan rekan B, dan kita mencari solusi yang terbaik secara bersama-sama. Terus ada juga dia punya nama konflik. Di mana-mana dalam organisasi itu pasti ada namanya konflik. Bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama, kita mampu mencari win-win solution untuk masalah tersebut. Jadi ada kata bilang segala sesuatu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Itu yang Sir ingin sampaikan, bahwa setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan kita berkomunikasi. Terkadang masalah tidak bisa diselesaikan karena tidak ada komunikasi antara karyawan A dan karyawan B. Semua saling tertutup. Makanya di situ kan dia jabarkan mengenai 5 aspek utama. Ada keterbukaan di situ, ada inisiatif, ada asertivitas, ada dukungan, serta bisa menyelesaikan konflik yang ada. Nah, sekarang Sir ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan materi kita pada pertemuan ketiga ini. Coba kalian ceritakan di mana interpersonal skill yang menentukan keberhasilan suatu proyek. Izin menjawab, Sir? Perkenalkan, nama saya Leandro Ongki. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang terkait yang saya tanyakan. Nah, untuk jawaban saya, proyek kami itu hampir gagal karena miskomunikasi. Nah, tapi setelah kami menerapkan active listening, kami menemukan akar masalah dan sukses menyelesaikannya, Sir, dengan tepat waktu. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya, Sir. Terima kasih. Terima kasih. Baik kelas, saat ini Sir akan membuka diskusi. Ada yang ingin menanyakan terkait materi kita pada hari ini, terkait interpersonal skill? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Richard. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan sikap dari asertif? Terima kasih. Terima kasih Nicholas atas pertanyaannya. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang bisa membantu menjawab atau membantu Sir dalam menjawab pertanyaan dari teman kita Nicholas. Dipersilakan. Oh, silakan. Izin Sir menjawab. Perkenalkan, nama saya Francisca Perealu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Jawabannya takut dianggap tidak kooperatif, tapi saya berusaha belajar menyampaikan dengan sopan. Terima kasih. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Ya, demikianlah pengajaran atau pembahasan kita pada minggu ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian setelah lulus nanti. Terus penutup dari pengajaran ini, interpersonal skill adalah seni sekaligus ilmu yang terus berkembang. Mari kita praktikkan sehari-hari untuk kesuksesan yang profesional dan bisa membawa kita secara sukses. Oke, kita aplaus untuk diri kita masing-masing. Salam sukses.